Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang navigasi bar. Ya, jadi merupakan navigasi menu batang yang ditempatkan di bagian atas halaman web seperti pada contoh ini. Ya, jadi navigation bar yang membedakan dengan nav yang lain itu hanya dari sisi tampilannya saja, dan ini diletakkan di paling atas sama. Jadi untuk membuat navigation bar ini, jadi menu navigasi ini dapat menampilkan secara penuh seperti panjang begini, atau kita sembunyikan, atau istilahnya dengan collab, yang menyesuaikan dengan ukuran layar diganti dengan sebuah icon. Nah, untuk membuat navigation bar ini, ya, ini menggunakan navigasi standar atau menggunakan kelas, namanya adalah menggunakan navbar. Ya. Jadi navbar ini merubah dari nav yang biasa berubah menjadi navigasi dalam bentuk batang seperti ini. Ini dengan kelasnya yang sangat responsif, kemudian ditambahkan supaya responsif, yaitu dengan menggunakan navbar expand. Ini sesuai dengan ukuran layarnya, boleh menggunakan extra large. Ini ada large, kemudian ada medium atau ada small. Ya. Nanti kalau navbar ini akan menumpuk kalau layarnya berubah, gitu ya. Nah, berubah menjadi tumpuk ke bawah, gitu kan, bukan ke kanan lagi. Itu akan susunan menunya kalau normalnya adalah seperti ini ke kanan. Tapi pada waktu layarnya kecil atau dijalankan di handphone, maka menu yang seperti ini itu akan berubah turun, gitu ya, menjadi susunannya. Itu responsif sesuai dengan HTML5 ini. Jadi untuk menambahkan navbar ini, perintah yang ditambahkan itu tetap menggunakan kelas navbar nav. Ini kalau kelasnya kemarin hanya nav, ini menggunakan ada navbar. Kemudian di LI-nya menggunakan nav item, kemudian menggunakan nav link. Ini sama ya. Hanya bedanya di dalam UL, di UL ini menggunakan navbar ya. Nah, sebagai contoh kita modifikasi saja contoh yang sudah ada ini. Kita save as dulu supaya ada dokumentasinya. Ini menjadi navbar 03 saja. Nah, jadi untuk membuat navbar di sini tadi kan kita harus menambahkan sebuah perintah ini, ya. Jadi ada tambahan nav, kelasnya adalah navbar, gitu ya. Navbar expand ini adalah ngambil dari sini, ya, supaya layarnya responsif. SM ini adalah mewakili layar yang kecil. Kemudian BG like ini adalah sebuah mengatur latar belakangnya. Ya. Kita copy saja ini, ya. Kita tambahkan saja di sininya. Jadi harus menambahkan ini, gitu ya. Jadi BG like ini silakan bisa dirubah, diganti-ganti. Jadi bedanya dengan yang lain, ya dengan navbar yang kemarin, ini harus ada nav-nya diganti dengan navbar. Kemudian ini adalah untuk mengatur supaya responsif. Kemudian ini mengatur warnanya. Kemudian UL-nya dirubah, ya, bukan menggunakan nav, tapi di sini adalah menggunakan navbar. Jadi UL-nya diganti ya, sesuai dengan ini harus menggunakan navbar. Jadi tidak menggunakan lagi nav ya, jadi harus menggunakan navbar. Nah, yang ini kelasnya ya. Yang ini kelasnya kita copy, kita akan menggantikan yang ini. Nah, jadi ini kita ganti dengan menggunakan ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk link dan nav item tidak ada perubahan ya. Oke, kita coba kita tes dulu apakah ini sudah benar atau belum. Oh, ini ada nav. Kalau ada nav berarti di akhirnya kita tambahkan ya,
di bawah UL-nya adalah slash nav-nya. Jadi nav ini akan berpasangan dengan nav yang ada di sini. Ya, kita simpan dulu. Ini namanya nav 03 ya. Oke, kita tes. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini sudah ada. Nah, ini seperti ini ya. Jadi sudah ada, ini sudah berubah menjadi navbar ya. Ini tidak mepet ke atas karena di sini tadi ada tambahan namanya FT gitu ya. Tapi kalau ingin secara full screen, ini tinggal tambahkan float saja ya. Maka pada waktu kita refresh, maka ini menjadi full ya. Nah, kalau ini ada space gitu ya. Kalau ini ada space, kalau ingin dihilangkan space-nya, maka hanya merubah cara meletakkannya saja ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan div misalkan. Nah, gitu. Kemudian kalau kita jalankan, maka full screen seperti itu ya. Kemudian kalau di bawahnya mau menggunakan apa? Di sini setelah menu nav kemudian menggunakan kontainer ya silakan saja ya. Div ini kelas kontainer. Kemudian di sini ini adalah isi dari konten ya. Isi dari konten kemudian kita simpan, maka seperti ini. Nah, itu ya, kontennya di agak menggeser ke kanan. Kenapa? Karena kita menggunakan perintahnya namanya adalah kontainer ya. Tapi kalau kita ingin full ya kita gunakan full lagi ya. Maka hasilnya seperti itu ya. Silahkan tinggal dicoba-coba, dibaca-baca panduannya, nanti bisa dirubah dengan berbagai Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi ya. Tinggal dibaca saja, tinggal dilengkapi saja ya. Nah, ini untuk mengatur warnanya segala macam, tinggal ditambahkan saja ya. Jadi untuk mengatur warna mau pakai hitam gitu atau mau pakai biru. Nah, contoh di sini ada BG likes kemudian navbar. Nah, ya. Jadi di sini kita ganti misalkan warnanya navbar dark gitu ya. Ini hitam. Gitu ya. Jadi ada BG dark. Nah, ini tinggal tambahkan saja. Jadi di sini kalau ingin warnanya dirubah-rubah ya yang dirubah di sini. Ya. Ditambahkan ini ada BG dark. BG ini adalah berarti background. Navbar ini adalah untuk tulisan dan sebagainya ya. Jadi kalau kita refresh, nah maka hasilnya seperti ini ya. Cukup mudah ya, tinggal dirubah-rubah saja. Nah itu ya, tinggal dirubah-rubah saja. Demikian untuk pembelajaran hari ini tentang navigation bar. Silakan dibaca buku-buku panduannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.